Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diman, NPM 191420, dan teman sekelompok saya yaitu Febri Surya Siagian. Sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perspektif Global dalam Konteks Sosiologi. Dan di sini yang pertama kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi atau global dapat diartikan sebagai proses di mana antar individu atau kelompok menghasilkan suatu pengaruh terhadap dunia. Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap sesuatu masalah terjadinya atau kegiatan dari sudut pandang global. Dan perspektif global adalah suatu pandangan atau cara pandang terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari suatu kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Dan sosiologi merupakan ilmu yang membahas perilaku sosial antar individu, antar kelompok, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dan lingkungan sosial, di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan berkembang. Dan di sini ada salah satu dampak positif, dampak sosial terhadap globalisasi. Salah satunya yaitu di bidang sosiologi adalah sosial dan budaya, karena sosial budaya ini saling berpengaruh antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Jadi sosial dan budaya dapat mempengaruhi oleh proses globalisasi yang terjadi secara menerus. Dan salah satu dampak positifnya yaitu masyarakat semakin menjunjung tinggi HAM, semakin tinggi rasa solidaritas antar bangsa berbagai negara, meningkatkan taraf pendidikan dalam suatu bangsa. Dan dampak negatif dari sosial dan budaya ini yaitu meningkatnya sifat individualisme, rasa kekeluargaan, gotong royong menipis, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga dalam bidang kesehatan juga saling berpengaruhi atau bisa diambil dari contoh sosiologi, yaitu di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan yaitu paling terdampak pada globalisasi adalah rumah sakit, tenaga kesehatan, industri farmasi, dan alat kesehatan, dan asuransi kesehatan. Di sini dampak positifnya yaitu meningkatnya mobilitas pasien yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis, meningkatnya mobilitas profesional kesehatan antar negara. Semua rumah sakit dituntut untuk mampu memenuhi kepentingan dan keinginan konsumsinya, serta persaingan bisnis penyediaan dan pelayanan jasa kesehatan. Dan dampak negatifnya salah satunya yaitu rumah sakit penerima yang cenderung kurang memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan, mulai ditinggalkan masyarakat. Dan ada juga di sini ciri-ciri globalisasi menurut Hamizozo. Globalisasi perlu dukungan oleh kecepatan informasi, kecanggihan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang diperkuat oleh tatanan organisasi dan manajemen yang tangguh. Dan ada juga globalisasi tidak melampaui batas tradisional geopolitik, adanya saling ketergantungan antar negara, dan lain sebagainya. Di sini ada globalisasi dapat melanda berbagai bidang kehidupan. Menurut Emil Salim 1999 mengemukakan ada 4 bidang kekuatan yang membuat dunia menjadi semakin transparan, yaitu perkembangan iptek yang semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mempengaruhi produk, perdagangan bebas, lingkungan hidup, dan politik.
Proses globalisasi akan menyerang global, di mana manusia saat ini merasa satu dengan yang lainnya, saling bergantung dan saling membutuhkan. Mungkin inilah hasil dari makalah kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.